teman-teman, kembali lagi bersama Chili. Nah, hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku hamil dibarengin sama kena COVID. Kena COVID yang Delta lagi. Itu jadi aku itu bulan Juli awal atau Juni akhir lah, bisa jadi dibilang Juni akhir itu aku kena COVID. Dan itu sebelum lagi booming-boomingnya PPKM lagi. Jadi aku kena COVID Delta, setelah itu bulan berikutnya baru langsung orang-orang itu gempar dengan COVID Delta kayak gitu. Jadi aku begitu aku tahu kena COVID, aku langsung kontak tuh dokter aku, dokter Objin. Aku bilang gini, dok gimana nih aku kena COVID gitu. Terus dokternya langsung nyaranin aku buat telemed. Apa ya telemed itu? Jadi konsultasi online dengan dokter internis, jadi penyakit dalam. Terus aku langsung deh itu konsultasi online dengan dokter internis. Itu aku nggak pakai aplikasi ya, aku pakainya itu kayak WA-nya itu ke salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, ya sebut saja RKZ ya. Nah aku telemed dan itu langsung video call sama dokternya. Jadi nanti dokternya tanya gimana COVID-nya, gejalanya apa. Nah aku bilang lah sama dokter internisnya, aku ini gatal-gatal semua seluruh badan, terus batuk. Kalau pilek sih enggak, batuknya tuh batuk kering gitu. Terus semalam itu panas dok, aku bilang gitu. Jadi panas cuma panasnya nggak tinggi sih, jadi cuma menggigil aja. Yang aku rasain tuh cuma menggigil, tapi nggak sampai yang panas gimana gitu, demam yang sampai tinggi gitu enggak. Dan aku nggak sesak nafas, puji Tuhan. Lalu aku dikasih obat, itu ada obat antivirus, obat batuk, obat gatal, vitamin C, vitamin D, lalu dikasih antibiotik. Nah, terus aku tanya balik lagi sama dokter Objin aku, dok ini yang boleh diminum yang mana? Jadi aku itu cuma boleh minum obat batuk, terus obat gatal kayak alergi gitu, terus sama vitamin. Jadi buat antivirus sama antibiotiknya aku nggak boleh minum. Ya udahlah aku minum itu obat yang dokter Objin aku bilang, karena takutnya nanti kenapa-napa sama si janin kayak gitu. Oh ya, selama COVID itu aku disuruh cek dedimer sama dokter aku 2 kali. Dedimer tuh kekentalan darah, takutnya kalau misalnya ada kekentalan darah langsung sesak nafas biasanya. Dan puji Tuhan dedimer aku juga bagus, karena aku hamil, kekentalan darah kan emang agak tinggi. Nah itu tapi tidak melebihi batas normal gitu loh, jadi masih normal. Dan ternyata aku tuh gatal-gatalnya cuma bertahan 5 hari kalau nggak salah, dan batuknya tuh cuma 3 hari. Jadi batuk aku cepat sekali sembuh. Terus gatal-gatal ini masih terus berlanjut. Hari ke-6 itu aku udah anosmia. Kata orang-orang sih kalau misalnya udah anosmia itu sudah mau sembuh ya. Jadi ya puji Tuhan lah sudah anosmia gitu loh. Jadi mulai anosmia itu aku sudah mulai kayak males makan kayak gitu, tapi ya aku paksain makan deh. 2 minggu itu aku karantina mandiri di kamar, karena takut kan kalau misalnya pergi ke rumah sakit nanti malah ngedown gitu loh, lihat orang-orang sekitar aku sakit malah ngedown. Jadi aku pikir ya di rumah aja, orang saturasi oksigenku bagus, gejalanya juga nggak berat gitu loh. Jadi ya sudah di rumah aja. Dan satu rumah itu nggak ada yang COVID, cuma aku sendirian yang COVID. Jadi aku tidur bisa sama suami aku juga. Jadi aku di kamar sendirian. Jadi makan itu juga dianterin di depan jendela, ditaruh di depan jendela gitu. Terus aku ambil. Habis itu setelah makan aku balik lagi di depan jendela. Besoknya kayak gitu lagi. Sampai aku udah bosen banget. Tapi ya untungnya nggak ada apa-apa. Dan aku bisa sembuh. Kemudian baru cek dokter Objin lagi. Kayak gitu deh cerita COVID aku. Oke. Sekian cerita hamil bersama COVID. Dan aku harap kalian sehat-sehat semuanya. Yang lagi program hamil semoga disegerakan, dititipkan malaikat kecil oleh Tuhan. Aku berdoa semua deh buat kalian
Semoga program hamil kalian lancar-lancar, terus habis gitu berhasil juga di waktu yang tepat, di waktu Tuhan. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, bye-bye.